kita masuk pada contoh atau mempraktekannya, bagaimana metode PBL ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian PBL. Lalu PBL itu memiliki kelemahan dan kelebihan apa saja. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. PBL ini merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. PBL dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan pelajaran dalam melakukan investigasi dan memahaminya. PBL ini berasal dari gagasan John Dewey tentang konsepnya itu adalah learning by doing, yakni proses perolehan hasil belajar dengan mengerjakan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan tujuannya, terutama penguasaan anak tentang bagaimana melakukan suatu pekerjaan yang terdiri atas serangkaian tingkah laku untuk mencapai suatu tujuan. Metode PBL ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama adalah menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Dan yang kedua adalah meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Dan yang ketiga adalah membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Dan yang keempat adalah membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Dan yang kelima yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar saat pembelajaran kita diberikan kelancaran. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Selesai. Hari ini masuk semua enggak? Ibu absen satu-satu ya. Aulia, Caila, Dewi, Dini, Rifa. Ya, hadir semua berarti ya hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa mengetahui sifat-sifat persegi dan rumus luas kelilingnya. Ibu mau tanya, masih ingat nggak materi minggu kemarin tentang bangun datar? Ya, siapa yang masih ingat tentang jenis-jenis bangun datar? Coba sebutkan. Ya, minggu ini kita akan bahas tentang bangun datar persegi. Nah, di sini ada sifat-sifat persegi dan rumus luas dan kelilingnya. Apa saja sifat-sifat persegi tersebut? Yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Nah, sisinya itu yang mana? Nah, untuk sisi bawah, sisi samping, sisi atas. Ini keempatnya sama panjang ya. Terus yang kedua, keempat sudutnya siku-siku. Manakah yang disebut sudut? Ada yang tahu nggak? Jadi, untuk sudut itu, ini sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, keempat sudut ini berbentuk siku-siku. Yang ketiga, memiliki diagonal sama panjang. Diagonalnya yang mana? Diagonalnya yang garis miring ini ya. Dia menghubungkan sudut ujung dan sudut ujung sini. Diagonalnya berpotong tegak lurus. Nah, untuk yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang rumus luas dan keliling persegi. Ada yang udah tahu belum?
luas dan keliling persegi rumusnya apa? Jadi ibu akan jelaskan ya. Rumus luasnya itu sisi kali sisi. Untuk keliling 4 kali sisi, atau bisa jadi sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4. Itu jadi rumus keliling. Nah, selanjutnya ibu akan beri contoh soal untuk mencari luas dan keliling persegi. Di sini ada gambar persegi. Tanda ini, garis 2 ini menandakan bahwa keempat garis ini sama panjang. Itu kan tadi balik lagi ke sifat persegi, di mana keempat sisinya sama panjang. Contoh soalnya di sini ukurannya 12 cm. Tentukan luas dan keliling bangun datar tersebut. Nah, kita kerjakan langkah per langkahnya. Mulai dari diketahuinya S itu sisinya itu yang ini, ukurannya berapa? 12 cm. Dimasukkan sisinya 12 cm. Terus yang ditanyanya apa? Luas. Tadi rumus luasnya seperti apa? Udah nyatet kan tadi? Rumus luasnya sisi kali sisi. Berarti sisinya kan panjangnya 12. Berarti luasnya 12 kali 12 cm. Hasilnya 144 cm persegi. Jadi luas bangun datar tersebut yaitu 144 cm persegi. Diingat kembali, untuk luas itu ada perseginya. Selanjutnya, untuk yang keliling, diketahui tadi sama, sisinya berapa? 12. Yang ditanyanya apa? Keliling. Terus cara pengerjaannya, rumus keliling itu seperti apa? 4 kali sisi. 4 dikali 12 berarti 48. Jadi keliling bangun datar yaitu 48. Nah, biar lebih jelasnya, kelilingnya itu bisa kalian hitung dengan cara menjumlahkan 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12. Karena persegi itu keempat sisinya sama panjang. Kalian tinggal menjumlahkan keempat sisi ini. Nah, untuk kegiatan hari ini kalian bikin beberapa kelompok. Anggota tiap kelompok itu cukup 3 orang. Ibu nanti akan kasih soal. Kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Kerjakan soal yang ibu berikan. Ya, sekarang kalian mulai kerjakan soal yang ibu berikan. Sudah mengerjakan semua soal yang ibu berikan. Sekarang siapa yang berani perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama dengan kelompok? Nah, tadi sudah dijelaskan sama ibu tentang sifat persegi dan rumus luas keliling persegi. Siapa yang mau menyimpulkan tentang materi hari ini? Ya, untuk tugas mandiri kalian kerjakan di buku halaman 35. Di situ ada beberapa contoh tentang luas dan keliling bangun datar. Nah, nanti kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kita bahas. Sekian materi hari ini. Jangan lupa ya pelajari di rumah tentang sifat-sifat bangun datar yang lain. Minggu besok kita akan bahas tentang
sifat-sifat bangun datar yang lain, dan tugas yang Ibu berikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi metode PBL ini dapat disimpulkan 5 kesimpulan, yaitu adalah yang pertama, penyampaian materi oleh guru sebagai landasan teori. Lalu yang kedua itu adalah penarikan masalah. Ini adalah bagian terpenting dari problem based learning. Dan yang ketiga yaitu diskusi penyampaian baik individu maupun kelompok. Yang keempat adalah presentasi hasil diskusi, dan yang terakhir yaitu yang kelima, penarikan kesimpulan atau evaluasi. Itulah kesimpulan yang dapat disimpulkan.